asalkan Allah mencintai dan meridainya. Kita bekerja dapat bernilai ibadah. Kita mandi, makan dapat bernilai ibadah. Kita tidur dapat bernilai ibadah. Pokoknya segala yang kita perbuat, segala yang kita ucapkan boleh bernilai ibadah. Berarti dalam 24 jam kita selalu dalam koridor ibadah. Bagaimana caranya? Dalam kaidah usul fikih dijelaskan, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu amal adalah tergantung bagaimana niatnya. Berangkat dari kaidah tadi, Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan perkara mubah dapat bernilai ibadah jika dasar dengan niat yang baik. Begitupun amal ketaatan boleh menjadi maksiat karena buruknya niat. Sebagai contoh, kita makan dengan niat agar kuat untuk sembahyang, puasa, mencari rezeki yang halal, ibadah. Kita bekerja, berniaga, berbisnis dengan niat untuk mencari uang agar dapat memenuhi kewajiban ibadah. Tentunya semua itu tidak cukup hanya dengan niat yang baik, tetapi caranya pun harus baik. Kita makan dengan niat yang baik, tetapi kalau apa yang kita makan tidak halal, berarti kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kita bekerja, berniaga dengan niat yang baik, tetapi kalau apa yang kita kerjakan tidak betul, seperti menipu, menyuap, korupsi, berbohong dalam bisnis, berarti kemaksiatan yang telah kita lakukan. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, Allah tak melarang kita cinta kepada harta. Allah tak melarang kita cinta kepada istri, anak, kawan, dan kerabat. Allah tak melarang kita cinta kepada jabatan yang kita sedang. Asalkan semua itu kita jadikan ladang amal. Bagaimana caranya? Harta yang kita cintai, kita gunakan untuk memenuhi kewajiban kita. Bersedekah, membantu saudara kita yang memerlukan. Anak, istri, kerabat yang kita cintai, kita jadikan ladang amal. Bagaimana caranya? Kita bimbing mereka menjadi anak-anak yang soleh, istri yang solehah, kerabat yang taat kepada Allah. Jabatan yang kita kuasai, kita gunakan untuk memperjuangkan kepentingan Islam. Kita perjuangkan nasib saudara kita seiman yang kurang beruntung. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, jenis cinta yang keempat yaitu cinta yang mengandung kemusyrikan. Maksudnya mencintai sesuatu selain Allah sebanding cintanya pada Allah. Kita harus merenung, adakah sesuatu yang kita cintai telah menghapus cinta kita kepada Allah, melupakannya
malas mengingatnya dan meninggalkannya. Kita dapat ambil contoh dengan orang-orang yang lebih mementingkan pekerjaan dan uang, sehingga mereka melanggar hukum Allah. Mereka tak peduli lagi dengan halal dan haram demi mendapatkan banyak uang. Di sini ada tidak seperti itu? Ada apa tidak puan-puan? Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa pada umatku, mereka lebih cinta 5 perkara dan melupakan 5 perkara yang lain. Mereka lebih cinta dunia, lupa akhirat. Mereka lebih cinta harta, lupa hisab. Mereka lebih cinta makhluk, lupa sang Khalik. Mereka lebih cinta dosa, lupa taubat. Mereka lebih cinta gedung mewah, lupa liang kubur. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, nikmat terbesar dalam hidup kita adalah jika kita diakui sebagai kekasih Allah. Setelah kita bermujahadah untuk mencintai Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat kita sebagai kekasihnya. Begitu mulia kedudukan kekasih Allah, sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis qudsi. Jika Allah mencintai seorang hambanya, maka ia akan memanggil malaikat Jibril. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun mencintainya dan memanggil para malaikat di langit. Lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka para malaikat di langit pun mencintainya. Sehingga jadilah hamba tersebut kekasih Allah di muka bumi ini. Sebaliknya, jika Allah membenci seorang hambanya, maka ia akan menyuruh para malaikat untuk membencinya. Sehingga jadilah ia hina di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita harus menempuh 3 syarat. Pertama, jaga yang dimakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, hati kamu akan ditempa menurut apa yang kamu makan. Baik yang kamu makan, maka baik pula hati kamu. Buruk yang kamu makan, maka rosalah hati kamu. Kenapa di dalam Islam kita dilarang makan makanan yang haram? Karena makanan yang haram itu akan mengeraskan hati, akan menggelapkan hati, dan menutup pintu ilmu. Jangankan makanan yang dibuat oleh orang-orang kafir, yang jelas bercampur dengan barang haram. Sedangkan makanan yang dibuat oleh orang yang tak sembahyang saja, di sisi Allah dan di sisi Rasulullah, nilainya